Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, senang banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah guys, pada episode kali ini gue bakal bahas handphone Poco M3 yang baru rilis tanggal 24 November kemarin nih guys. Di event perilisannya yang diupload di akun YouTube-nya Poco Global guys, itu durasinya 3 jam ya guys. Tapi yang gue lihat ini adalah yang ketika ngebahas produk Poco M3-nya aja nih guys. Dari video itu gue dapat beberapa insight atau beberapa keunggulan dari Poco M3 ini guys. Nah kita bahas yang pertama itu Poco M3 sangat menonjolkan tentang baterainya yang lumayan besar nih guys. Bukan cuma 5000 mAh tapi 6000 mAh guys. Untuk ukuran entry level ini adalah juara di kelasnya nih guys. Apalagi buat kalian yang mager banget ya, kalau misalnya kalian mau ngecas handphone gitu ya. Gue termasuk orang yang males buat ngecas handphone, kayaknya gue bakal suka dengan handphone ini guys. Karena handphone ini diklaim oleh Poco itu bisa bertahan 1,5 hari nih guys untuk pemakaian normal gitu guys. Untuk pemakaian berat ini bisa tahan 1 hari untuk handphone Poco M3 ini guys. Nah selain disematkan baterai yang lumayan besar, Poco M3 ini juga diberikan daya fast charging yang lumayan besar guys, yaitu 18 watt. Kemudian Poco juga mengklaim bahwa handphone ini itu memiliki durability untuk usia baterai yang lebih panjang dibanding handphone yang lain. Durasi chargingnya bisa sampai 1000 kali charging kalau misalnya di ruangan 25 derajat, suhu ruangannya 25 derajat. Kalau misalnya di suhu ruangan 45 derajat itu bisa di charging 600 kali guys. Kalau misalnya setahun aja ada 365 hari, berarti ini bisa bertahan sampai 2-3 tahun guys untuk baterainya sendiri dari Poco M3 ini. Setelah 2-3 tahun mungkin akan berkurang untuk performance-nya guys. Selain baterai yang besar, kemudian ada fitur fast charging-nya. Handphone ini juga memiliki fitur reverse charging nih guys. Jadi bisa jadi power bank darurat ya guys. Kemudian dari sektor kamera, kameranya ini untuk kamera utama ada 48 megapiksel, kemudian 2 megapiksel untuk kamera makro f2.4 dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor f2.4 juga nih guys. Jadi ada triple kamera di bagian belakang dan untuk bagian depannya ini ada kamera selfie dengan ukuran 8 megapiksel ya guys. Kamera ini juga menjadi unggulan dari Poco M3 karena di entry level itu rata-rata di 12 megapiksel untuk handphone entry level ya guys. Kemudian yang gue suka dari fitur kamera ini ada fitur color focus ya guys. Jadi bisa menghitam putihkan area yang tidak kita inginkan untuk berwarna gitu guys. Jadi hanya area tertentu yang kita pilih untuk ditampilkan warnanya. Jadi kalau misalnya kalian pengen langsung upload hasil foto kalian nggak harus edit lagi gitu ya, karena di sini sudah ada fiturnya namanya color focus. Kemudian di fitur kamera ini yang gue suka ada fitur time lapse seperti biasa ya, di handphone lain juga ada, dan fitur night mode. Nah fitur night mode ini nggak semua handphone ada ya guys. Rata-rata fitur night mode ini adanya di kelasan mid sampai flagship aja nih guys. Kemudian di sisi display, ini display dari layar dari Poco M3 ini adalah 6,53 inch, yang itu kalau menurut gue besar banget ya. Jadi kalau menurut gue kalian bisa puas banget nonton YouTube gitu ya. Dan layarnya ini sudah Full HD+. Dan untuk screen to body ratio-nya itu 90.34%. Jadi udah lumayan lebar ya untuk layar sendiri, dan bezelnya udah lumayan tipis guys. Untuk performance-nya, handphone ini dibekali oleh sistem Android 10 MIUI 12. Kemudian untuk chipsetnya Snapdragon 662. Chipsetnya ini juga keluaran terbaru gitu ya, jadi pasti lebih bagus dibanding Snapdragon 665. Di sektor performance ini kalau menurut gua juga menonjol, apalagi untuk di handphone entry level ini udah lumayan cukup banget buat kalian gunakan di game-game berat. Tapi untuk settingannya gue belum tahu nih bisa setting rata kanan semua atau settingan medium. Nanti kita bakal coba main game ketika unitnya udah ada di tangan gua gitu guys. Nah kemudian untuk desainnya ini juga mencuri perhatian banyak orang berkat modul kamera yang menurut gua keren banget ya guys. Desainnya ini nggak sama seperti kebanyakan handphone. Di sebelah kanan di samping kameranya itu ada logo Poco yang bold banget dan tercetak jelas banget, menandakan kalau misalnya handphone ini adalah handphone Poco. Kemudian untuk back panelnya ini juga anti fingerprint ya guys, dan finishingnya itu
keren banget. Kalau menurut gue handphone ini tanpa menggunakan casing pun masih tetap aman ya guys untuk dipakai. Tapi buat kalian yang sayang handphonenya takut rusak atau kebaret-baret, ya amannya kalian pakai casing untuk pemakaian sehari-hari nih guys. Dari segi desain yang gue suka juga, ini tombol fingerprintnya ini menyatu dengan tombol power nih guys. Kalau menurut gue ini anti mainstream banget ya, apalagi untuk kelasan entry level nih guys. Kemudian ada dual speaker ya, jadi makin mantep kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau nonton YouTube di handphone ini karena suaranya sudah stereo. Kemudian warna yang diberikan oleh Poco di handphone ini ada 3 warna. Yang pertama adalah Power Black, yang kemudian Cool Blue, kemudian ada Poco Yellow. Jadi ada 3 warna, biru, kuning, dan hitam untuk handphone ini guys. Kemudian untuk harganya nih guys, harganya paling menarik banget di handphone ini. Karena untuk harga normal ya, untuk harga normal dengan ukuran RAM 4GB dengan internal storage 64GB, handphone ini dikasih harga $149. Kalau misalnya kita kalikan kurs 14.000 per dolarnya, yaitu di kisaran 2 jutaan guys ya, di 2 juta puluhan ribu lah, pokoknya nggak nyampe 2,2, nggak nyampe 2,3, 2 jutaan. Kemudian kalau misalnya untuk ukuran internal storage 128GB dengan RAM 4GB itu dijual dengan harga $169 atau di kisaran 2,3 jutaan. Jadi 2 juta dan 2,3 jutaan ya untuk harga normal. Tapi kayaknya Poco bakal ngerilis harga yang dirilis di Indonesia adalah harga flash sale-nya di harga $129 untuk ukuran 4 GB RAM dengan 64 internal storage atau sekitar 1,8 jutaan nih guys untuk ukuran yang 64 GB. Kemudian $149 untuk ukuran 126 GB internal storage dengan 4 GB RAM gitu guys, atau sekitar 2 jutaan. Jadi harga promonya itu di kisaran 1,8 sampai 2 jutaan untuk 128 GB. Kalau menurut gue ini setengah harga dari handphone-handphone entry level yang ada di kelasan merek-merek yang terkenal gitu ya guys, kayak Samsung dan lain sebagainya. Ini menurut gua entry level killer banget handphonenya karena ini paket combo. Dari sisi desain dia unik ya, menonjol, dari sisi performance menonjol, dari sisi displaynya juga bagus, kemudian di kameranya juga menonjol karena jumlah pixelnya itu lumayan besar, 48 megapiksel, dan dari sisi baterai apalagi 6000 megapiksel gitu guys. Dan kalau menurut gua chipsetnya sendiri kan ini Snapdragon 662. Ini diklaim chipset, bukan chipset yang lari kenceng gitu ya. Ini adalah chipset yang hemat daya. Kemungkinan memang benar klaim dari Poco bahwa handphone ini tuh bisa bertahan 1 hari full gitu ya tanpa di charge gitu guys. Kita nantikan aja unitnya sampai hadir di channel ini dan kita unboxing bareng-bareng. Makanya buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe supaya kalian tidak tertinggal informasi dan video terbaru dari channel ini guys. Mungkin sekian guys video kita pembahasan mengenai Poco M3 ini guys. Kalau menurut gua ini handphone yang cocok ya buat kalian beli, apalagi kalian yang pengen cari handphone low budget 1,8 jutaan tapi kalian bisa dapetin spesifikasi mid range gitu ya, mirip-mirip dengan mid range. Mid range yang zaman dulu ya. Kalau mid range-nya Poco ya itu beda lagi, itu udah paling mantep punya di kelasan mid range, yaitu Poco X3 guys. Kalau misalnya kalian pengen beli yang mantep dari Poco, itu kalian bisa beli Poco X3. Tapi kalau misalnya kalian cari handphone low budgetnya, bisa kalian pilih Poco M3 ini guys. Nah guys, mungkin sekian video kita pada episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue ibnumutakin46. Dan kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main juga ke Tokopedia kita, search aja Voivale pakai V. Dan kalau misalnya kalian mau consign sneakers atau barang fashion lainnya, bisa di Instagram gue satu lagi, Naisus_supply. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.